lestari abadi adalah harus pertemuan yang dibangun atas dasar saling mencintai karena Allah. Ingat, sehebat apapun pertumbuhan, kalau bukan dibangun atas dasar cinta karena Allah, maka pertumbuhan itu akan sia-sia. Mereka para ibu, mari kita menjadi orang cerdas saat ini. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita bicara panjang lebar, harus kita pastikan bahwa tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada rasa cemburu di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, dan itulah yang menjadikan hidup kita itu indah. Ada orang di sana hidupnya bermusuhan, rasa cemburu selalu menguasai hatinya, sehingga hidup tidak enak, di dalam rumahnya pun sudah tidak enak. Itu adalah kehidupan yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi, tapi diinginkan oleh syaitan. Nah, sehebat apapun kita berbicara tentang bagaimana membangun cinta, tapi kalau sebab kita bermusuhan tidak kita pinggirkan, tidak kita tepis, maka kita tidak akan hidup indah. Yang menjadikan kita tidak enak, tidak senang sama seseorang adalah kalau kita melihat kekurangan seseorang. Maka kuncinya, kalau ini kita akan belajar dan kita serius. Coba di antara kita ini, kenapa kok ibu Masya Allah sekarang menghadap para bapak pada kami? Karena Allah telah menutup kekurangan kami di mata ibu. Allah menutup kekurangan kita. Kalau kita dibongkar kekurangan kita, tidak ada yang enak duduk berdampingan. Allah asyidir, Allah menutup aib, Allah menutup kekurangan hambanya. Maka yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita itu bisa menutupi kekurangan orang lain. Kebalikannya, jangan biasakan poin ini. Jangan biasa mencari-cari kekurangan orang lain. Ya Allah. Lihat, kalau kita bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan, semua manusia punya kekurangan, kecuali baginda dari Muhammad SAW. Kita punya kekurangan. Maka langkah pertama kita adalah jangan biasakan mencari-cari kesalahan orang. Dan kalau orang sudah biasa mencari-cari kesalahan orang, ini buahnya ada lagi. Setelah mencari, mesti menceritakan. Dan menceritakan ini menjadikan orang saling bermusuhan, makanya menggunjing nanti akhirnya. Jadi dari awal ayo kita pastikan bahwa kita tidak boleh mencari-cari kekurangan orang lain, aibnya orang lain. Dan ingat baginda Nabi mengingatkan, man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratah. Kalau ada orang mencari-cari aib kekurangan orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya. Wayabdahu, dan Allah akan mendahkan dia walau di asli bayi, dia pun di rumahnya. Kalau orang percaya mencari-cari kejelekan orang lain, dia akan terhinakan di rumahnya, di rumah juga. Maka orang yang hebat adalah orang yang berusaha betul, tidak ingin tahu aibnya orang. Akibatnya berat sekali. Mencari-cari kejelekan orang, habis itu membicarakan kejelekan orang, alhamdulillah. Bicara kejelekan orang dosa, namanya menggunjing. Ada orang punya hobi, mohon maaf, kalau hari ini ada punya hobi jelek, istilah Anda harus berubah. Karena itu hobinya syaitan. Setan selalu mencari-cari menjadikan orang jelek bahkan. Maka ada orang hobinya mencari-cari kejelekan orang lain. Kami tidak senang kalau ada orang bercerita tentang kejelekan orang. Kenapa? Hati saya itu lemah, kotor. Kalau dia kejelekan orang, takut hati saya jadi benci, tidak senang, rendah dari orang lain. Ada orang punya hobi mencari kejelekan orang, subhanallah. Misalnya, kita lagi ada orang seduduk begini, tempatnya di sampingnya buka handphone, buka WhatsApp. Dia itu cuma lirik begini toh, itu sudah bisa baca, cerdas, faham.
istrinya tuh tahu semuanya. Bisa dia order sosoknya. Padahal cuma melirik atau kiri sudah cerdas, dia langsung paham. Tapi kalau hadir pengajian itu tak paham-paham. Dia model orang begitu. Jadi kalau rumahnya orang kan banyak buku-buku di rumah. Ada buku sejarah Nabi yang dicari itu apa? Agenda. Kalau ada HP ketinggalan dia gelisah, itu pasti harus menggunakannya. Maka kami ingatkan Anda jangan ingin tahu isi HP-nya orang hari ini. Sebab hari ini HP seperti hati. Bahkan termasuk pasangan kita. Suami itu punya rahasia dengan ibundanya, dengan saudarinya. Istri itu juga demikian. Kita izin kalau melihat dan ada perlunya. Jangan ingin tahu. Lagi mencari-cari cerita orang. Tak boleh. Kawan HP ditinggal di rumah Anda setelah tidak diizinkan Anda tidak boleh buka. Ini langkah pertama agar kita tidak ingin tahu kejelekan orang. Bahaya sekali mencari-cari kejelekan orang. Matanya mata negatif, mata kotor. Sebetulnya itu pengen mengendaki orang lain jelek, bukan hati jelek. Begitu sebaliknya kalau orang hatinya bersih, jangankan kalau hati bersih mencari kejelekan enggak, melihat sebuah kesalahan saja pakai tafsir barangkali bukan dia, barangkali kan sesungguhnya mungkin saya yang salah melihat. Itu orang yang dia bersih itu selalu merasa baik. Jadi harus kita hadirkan. Maka dari itu kalau ada masuk rumah tangga ini pelan-pelan. Ibu bisa lagi suaranya jelas. Contoh saya masuk dalam rumah tangga, ibu dalam rumah tangga, kami sampaikan wahai suami, jangan sebut kekurangan pasanganmu. Jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan disebut dalam irama mencaci sampai engkau mati. Wahai para istri, jangan sebut kekurangan pasanganmu sampai engkau mati. Kadang ada orang itu kerjanya mencaci dan merendahkan orang lain, mengejek. Ada suami saya mencaci, naudzubillah. Ada suami mencaci, istri mencaci. Kalau tidak mau jelek, bukan dia lagi. Tak boleh. Bilang kulitnya ini, itu. Coba saya dia berkali-kali habis sudah enak. Dia berkali-kali saya. Coba dulu, dan agak bayangin itu. Suami ngomong, ayah kata. Ayah cintaku, ya Abang. Kenapa sih ayah hidungnya begitu? Enak gak ya? Gak enak. Langsung marah tersinggung, langsung Abang. Kenapa Abang matanya begitu? Karena hidungnya itu balas. Karena caci maki adalah bukan kebiasaan seorang yang beriman. Karena caci maki berangkat dari orang sedang mencari kekurangan orang lain, mencari aibnya orang lain. Nah, pertama, jangan Anda ingin tahu aibnya orang. Kemudian, setelah kita melihat kekurangannya orang lain, kan ada namanya amal ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah terlihat, bagaimana langkah kita? Mencari-cari tidak boleh, ya. Suatu ketika ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu orang tuh pendek banget, memang kayaknya gayanya bilang Ali Syihab begitu mungkin. Tiba-tiba datang khalifah, ya khalifah, ada apa? Tetanggaku minuman keras, mabuk. Bagaimana ceritanya? Iya, aku menduga saja. Kemudian aku lihat. Jadi ceritanya kalau di Arab itu rumah terhormat itu ada pagar temboknya. Jadi rumah orang terhormat itu biasanya setelah rumah ada halaman, tapi halamannya di dalam pagar. Sehingga kalau ada seorang anak gadis yang tak rambut tidak keluar dari luar. Jadi ada tembok begitu rumahnya. Lalu gimana ceritanya? Aku itu mengira saja pengen tahu apa sih yang dilakukan tetanggamu. Kemudian saya naik tembok. Setelah saya naik tembok, saya lihat ternyata dia mabuk wahai khalifah. Ternyata dia mabuk. Apa kata khalifah pada khalifah? Dia
Kau yang dicabut bukan dia. Kenapa kau naik temboknya orang? Apa urusan? Malah dimarahi dia. Kenapa kau ingin tahu kekurangan orang? Tidak boleh. Ada jangan ingin tahu. Tidak boleh seperti itu. Malah dimarahi orang tersebut. Kenapa? Dia ingin tahu kekurangan orang. Ini harus kita budayakan dalam kehidupan kita. Jangan pengen tahu. Namanya humul, pengen tahu. Namanya sih siapa itu? Kemudian bisa kita sudah mengetahui ada orang bermaksiat di depan mata kita dan sebagainya. Gak mungkin ditakwili lagi, gak mungkin ditafsiri lagi, gak mungkin diusulkan lagi. Memang terang-terangan di mata kita, apalagi dia mengaku misalnya. Tugas kita adalah ia mengingatkan dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, tapi kita harus menunjukkannya. Contoh, ada orang mungkin mengadu kepada saya, saya merasa saya mabuk, atau orang berkata ini naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina, Allah menjauhkan kita dari zina dan mubazirah. Mungkin ada orang mengadu kepada kami tentang berzina, saya tidak berzina pada istri saya. Itu amanah. Tidak boleh cerita pada siapapun. Kalau saya cerita pada siapapun, saya bukan punya orang dosa. Ada pun masalah nasihat. Ini kalau Anda ingin menasihati orang yang memang betul-betul di mata Anda dia berdosa, terlihat dia rela mabuk di depan Anda atau melakukan kehormatan di depan Anda, maka sebelum Anda mengingatkan dia, maka Anda harus berdoa kepada Allah dulu. Dan ini langkah-langkah yang sering kita tinggalkan. Anda ingin berdakwah mengajak seseorang, pastikan yang pertama, sebelum Anda dakwah dengan lisan Anda, mengajak dengan lisan Anda doa di tengah malam, bahkan berdoa dengan dari air mata. Dan ya Allah, hidupkan kami ya Allah. Aku lihat kemarin dia mampu ya Allah. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Berdoa agar apa? Agar kita tidak bisa mengingatkan dia dengan merendahkan. Berdoa itu penting. Sekarang tanya ke diri Anda. Jangan-jangan kita ingin sombong, mau mengingatkan orang ternyata sebetulnya kita ingin menyombongkan diri, ingin mengatakan orang lebih baik dari dia. Jadi kalau kita ingin mengingatkan sesuatu, pastikan di dalam dirinya kesalahan dulu kepada Allah. Kemudian setelah itu cara mengingatkannya pun yang indah. Jika memang ini adalah dosa tersembunyi, dan kita tahu mengingatkannya pun tersembunyi, bukan diomong-omong, bukan disampaikan ke siapapun. Kadang di majelis taklim misalnya, tahu tidak Pak Haji ini, ibu ini, kalau tidak boleh kita bongkar aibnya orang ya Allah. Jadi tidak boleh. Pastikan kita kalau melihat aibnya orang, kita berdoa. Ini pekerjaan paling berat. Tapi di sinilah ujian orang-orang beriman. Ujian orang beriman bisa melihat aib orang lain, dosa orang lain, maka dia tidak ingin pertama dia tidak ingin tahu. Kemudian setelah tahu dia tidak akan memberitakan ke orang lain. Bukan disebarkan. Maka menyebar dosa adalah kunci riba. Ada kondisinya saya ingin berdakwah mengajak dia amar ma'ruf nahi munkar, ada tahapan-tahapannya. Bukan langsung langsung hantam salah hantam sini, ada dakwah tidak seperti itu. Mungkin kalau saya kenal dia, saya akan datang assalamualaikum, maka kita bertanya dulu apakah betul kamu